All right, let's get this class started now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Mommy? Alhamdulillah, I'm doing great, and I hope all of you are doing fine as well. Welcome back to my class. And how are you guys doing today? We're good. Alhamdulillah. Hang on, let me see. Ada. Gentala, Zahra, Manggardimar, Naina. Ada Amira. Good. Askia, Shamir, Zahira. Yes, what is it? I am a bit coughing. You're a bit coughing? Oh, I'm sorry to hear that. Get well soon, Gentala. Kalau orang Indonesia nih, kalau anaknya sakit batuk, pasti mamanya bilang, es mulu sih. Kebanyakan es nih. Ya, sama ya, mama juga bilang gitu ya. Enggak sih. Oh, enggak. Biasanya orang tua suami juga ngomong gitu kalau anak batuk, pilek, es aja terus, banyakin aja esnya. Cuma ketemu sama papa. Apa yang awalnya sakit? Oh, ketularan. Ya, batuk pilek cepat menular. Apalagi kalau memang badan kita pas lagi nggak fit nih, lagi nggak sehat, cepet tuh kemasukan penyakit. Jadi kalau untuk menghindari yang gampang-gampang nih, gampang menular kayak tadi ya, batuk pilek, vitamin C-nya dikuatin. Oke. Sekarang kita mau masuk materi baru nih. Materinya tentang prepositions of place. Kata depan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat. Kata depan tuh apa sih kalau dalam bahasa Indonesia? Contohnya di, ke, di atas, di dalam. Nah, itu sama tuh. Kalau penulisannya dalam bahasa Indonesia kata depan tuh dipisah ya. Di sana, di sama sana dipisah penulisannya. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris beda-beda tipis, mirip maksudnya. Sama fungsinya untuk menunjukkan lokasi atau tempat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam handbook, I want you to watch this video first. Nanti Miss potong-potong kasih penjelasan sedikit ya. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you? ESL Library. Prepositions of place. What are prepositions? Prepositions are words that show things like time, place, and direction. Nah, jadi preposisi itu ada banyak. Ada preposisi yang digunakan untuk menunjukkan waktu, menunjukkan tempat, dan menunjukkan pergerakan, arah, atau Miss biasanya bilangnya movement. Prepositions of movement. Oke, kita lanjut lagi. Let's learn about prepositions of place. Prepositions of place show where something is. For example, the dog is on the couch. Nah, tadi dibilang preposisi itu kata depan digunakan untuk menunjukkan tempat. Di mana sih suatu benda atau seseorang itu berada? Contohnya, the dog is on the couch. Couch itu kata lain dari sofa. Biasanya kalau orang Amerika bilang sofa itu couch. Mereka juga bilang sofa, tapi lebih seringnya bilangnya couch. Nah, kalimat the dog is on the couch. On itu preposisinya. The prepositions of place. Yes, betul. Artinya di atas. Perhatikan di atasnya gimana nih? Posisinya benda yang satu. Nempel. Yes, posisinya nempel. Nggak ada penghalang. Jadi, preposition of place itu kayak tempat itu kayak di atas, di samping, di bawah. Yes, that's it. Betul, Zahra. Jadi kamu menunjukkan lokasi di mana? Di atas, di mana? Di bawah.
Di mana? Di samping. Nah, menunjukkan lokasi. Bendanya ada di mana? Orangnya ada di mana? Tadi betul, on itu di atas menempel. Maksudnya benda yang satu menempel di permukaan benda yang lainnya. Kalau diperhatikan nih, based on the picture, the dog, badannya dia nempel, menyentuh ke sofa. Jadi nggak ada pemisah, nggak melayang ya si anjingnya, nggak ngawang-ngawang, nggak terbang dia. Oke, kita lanjut lagi. The coffee table is in front of the couch. Ini juga sama. In front of, kira-kira Di berdasarkan gambar. Yes, betul. Depan. In front of artinya di depan. Di depan sofa, betul. Oh, coffee table ini bahasa Inggrisnya meja ruang tamu ya. The lamp Tapi is kenapa next to the namanya couch. coffee table? Kemungkinan karena orang barat lebih sering minum kopi kayaknya. Jadi di living room mereka sama-sama ngumpul sama keluarga, minum kopi santai, mejanya seperti ini. Di Nah, samping. yes, baru mau ditanya kira-kira kalau dari gambarnya next to artinya apa ya? Betul, di samping. Bisa di samping kiri, bisa di samping kanan, sama bilangnya next to. What are some common prepositions of place? Listen and repeat. Above. Nah, above. Above. Above Layang. kira-kira artinya Di enggak, bawah. sama dengan on. Sama dengan Layang. on. Sama dengan on. Tadi on apa on? Di atas. Di atas. Yes, bedanya apa? Tadi on Melayang. nempel. Orangnya melayang. Betul. Kalau on itu di atas tidak persis di bawah benda, di atas benda yang satunya. Jadi ini benda yang satu lagi benda yang ini. Jadi tidak berada persis di atas menempel benda yang ini. Di atas biasanya ada jaraknya. Contoh, kayak lampu ya. Di atas ini sudah lampu nih di langit-langit. The lamp is above the table, umpama. Kalau kita bilang above the table, berarti lampunya nggak nyentuh, nggak nempel di meja. Beda kalau kita bilang the lamp is on the table. Jadi lampunya memang di atas meja, nggak ada pemisahnya. Kalau above itu dia di atas tapi nggak pas. Yes, di atas tapi tidak pas dengan benda di bawahnya. Maksudnya pas tadi menempel ya. Tidak menempel dengan benda di bawahnya. Contoh, ceritanya ada pesawat. Nah, the plane flew above the mountain. Pesawat terbang di atas mountain, pegunungan. Kalau dibilang above berarti ini mountain ceritanya nih ya, mountain. Ini plane-nya Mami. above. Nggak nempel di gunungnya. Yes, what is it? Who called me? Ada yang behind nggak? Ada pastinya. Assalamualaikum ya, sorry. Ada. Waalaikumsalam, Najla. Ada. Nanti satu-satu dimunculin ya. Jadi perbedaannya dulu sedikit. Kalau dibilang above. Nah, kalau kita bilang the plane flew on the mountain. Kalau dibilang on berarti nempel. Pesawatnya nempel di puncaknya, di gunungnya. Jadi perbedaannya itu tadi ya. Nanti diterangin lagi di dalam handbook. Nah, between. Kira-kira between artinya apa nih ya? Di antara dua benda. Di antara, betul Najla, dua benda, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari Atau di dua, antara ya? di tengah-tengah, betul. Kalau Kalau lebih bilang- around. No, kalau lebih bilangnya among. Kayak permainan games Among Us. Bacanya bukan among ya, anak-anak bilangnya among. Among Us. Harusnya among us. Di antara kita. Di antara kita berarti orangnya banyak, bukan cuma dua. Kalau between us dibilang. Kalau between us berarti di antara dua. Ceritanya nih. Di sekitar kita. Kenapa? Zara? Among itu Among artinya sama dengan between. Tadi apa between? di tengah-tengah. Di Di antara. antara. Kalau between di antara, yang satu benar di tengah-tengah. Kayak ini burung. Burungnya
The bird is between the boxes. Ada 2 kotak. Jadi burungnya di tengah-tengah. Tapi kalau among, enggak di tengah-tengah ya, di antara. Jadi di antara banyak benda, banyak orang, Zahra ada di situ. Umpama. Tadi Syahir panggil tadi ya? Syahir, did you call me? Ya. What is it? Nggak jadi. Among Nggak tadi jadi kan manggil sama Syahir. kayak Pakai suara. between kan. Nah, kalau ditambah Ah, sama betul. dengan Among us. Us artinya kita atau kami. Among sama between artinya sama, di antara. Berarti kalau among us, di antara kita. Between us juga di antara kita. Kitanya cuma berdua kalau dibilang between us. Kalau among us, di antara kita, us-nya, kitanya ada banyak orangnya. Perbedaannya itu ya. Nanti dikasih contoh lagi. Tenang, tenang. Nah, tadi in front of In artinya front di of. depan. Bacanya boleh in front of atau in front of. Next to. Next to. Kira-kira next to apa tadi nih? di samping. Di sebelah atau di samping. Good, betul. Di sebelah Mami. atau di samping. Mami, Preposisinya ada banyak. Yes, what is it? Kenapa? itu bisa pakai near nggak? Near. Near artinya di dekat. Nggak persis di samping. Kalau near, di dekat. contoh. Di dekat, yes. Jadi nggak persis samping. Umpama nih, rumahnya Amira dekat rumahnya Miss. My house is near Amira's. Jadi nggak persis di sebelahnya. Bisa jadi jarak 2 atau 3 rumah. Kan masih dekat kalau 2 atau 3 rumah. Kalau dibilang my house is next to Amira's, berarti rumahnya Miss persis sebelahan sama rumahnya Amira. Berarti ini bisa Next ya. to. Kalau near bisa di seberang, letaknya masih di sekitarnya, masih di lingkungannya, bisa di samping, bisa di sebelang, sebelang, Kecuali di seberang. negara lain. Jangan seberang negara lain. Under. Under. Nah, under kira-kira Di apa atas. nih artinya under? Di Di bawah. bawah, betul. Ceritanya Najla ngumpet di bawah tempat tidur. Najla is hiding under the bed. Gara-gara ada suara petir. Nah. Behind. Kira-kira behind apa? Di belakang. Very good. Bacanya behind. Behind ini bahasa halus. Bahasa halus untuk bokong. Bokong bahasa Inggrisnya bukan cuma butt ya, ada banyak. Kalau butt nih yang standar. Bokong. Nah, behind ini bahasa halusnya. Kita lanjut lagi. Behind. Nah, tadi on. Nempel ya. Di atas. Di dalam. Di dalam. Good. Betul. In. Nah, nanti dijelasin dalam handbook ya. Across artinya di seberang. Nanti Miss jelasin perbedaan across dengan across from. Perhatikan, kalau dibilang di seberang, berarti saling berhadapan muka. Sebentar, mic-nya Miss matiin dulu ya. Nah, jadi kalau dibilang across from, yang di seberang ini saling hadap-hadapan. Contoh, umpama rumahnya Manggar, di seberang rumahnya Syahir, umpama. Berarti ini pintu rumah depan, bagian depan Manggar dengan pintu depan rumahnya Syahir, hadap-hadapan. Bukan pintu belakang rumahnya Manggar menghadap pintu depannya. Nah, beda. Kalau itu disebutnya in front of. Jadi rumahnya Manggar di depan rumahnya Syahir. Karena pintu belakangnya rumahnya Manggar yang menghadap, pintu depan rumahnya Syahir. Tapi kalau across, saling hadap-hadapan muka. Persis kayak begini nih ya. Tatap-tatapan. Tatap mata saya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat pola kalimat. There are two common sentence patterns for prepositions of place. The first pattern is the, noun, verb, preposition, the, noun.
For example, the flowers are in The flowers, vase. flowers itu kata benda, the noun, Kayak ada yang or, di belakang kenapa Najla? di belakang. Iya, oh. Mau dipanggilin. Or ini kata kerja, verb, prepositionnya in. Kemudian the vase. Vase ini vase bunga. Atau kalau orang Inggris bilangnya vase. Ini the vase, the noun. Waalaikumsalam. Baru ditanyain, numben nih kau Kanugin yang belum masuk nih. Tadi ada belajar sama Ustaz. Di masjid ya? Enggak di via WA. Oh, oke. Oke, kita lihat lagi pola kalimat berikutnya. The second pattern is there, verb, a, noun, preposition, the, noun. For example, there is a cat There under is, the kita udah bed. belajar nih. There is, there are, artinya ada. There is Ekor kucing di bawah tidur. tempat tidur. Betul. There is, there are artinya ada. Karena bendanya cuma satu, singular noun, kita pakainya there is. Kalau plural nouns, kata bendanya jamak, kita pakai there are. The dog Nah, is ini tadi behind pakai the pola lamp. kalimat yang pertama. The noun, the dog, is, verb, behind, preposition, the lamp. Ini the noun. The dog is behind the lamp. Kalau ngumpet anjingnya segede gini, ngumpet di belakang lampu setipis ini, ketahuan ya. Mami, Yes, kenapa Syahir? What is it? anjingnya ngumpet di belakang lampu ini. Padahal tangkai lampunya tipis. Iya, ngumpetnya langsung ketahuan ya. The shoes are under the Artinya apa coffee yo? table. The shoes are under the coffee table. Sepatu Itu di bawah. Ada di bawah. meja tamu, meja ruang tamu. Omong-omong Kak, tadi sepatunya gerak sendiri. Ada jinnya. There is a cat There is on a the bed. cat on the bed. Artinya Ada seekor kucing di atas tempat tidur. excellent work. Betul. There is a dog between the couch Nah, and sekarang the ini chair. Dog between between the couch and the chair. Artinya ada seekor anjing arah sebuah sofa dan dan sebuah kursi. Good. Kursi. Yes. Oops, bentar ke pause. Nah, kita latihan sama-sama. Look at the picture and say or write a sentence using a preposition of place. For example, Nah, kira-kira the painting is pakai on atau above? On atau above? Above. Betul. Karena pakai couch. Above, di atas. Kan nggak nempel di sofanya. Nempelnya ke tembok. Kalau kita diganti couchnya jadi wall, the painting is on the wall. Baru betul. Kalau dibilang the painting is on the couch, berarti ini nempel. Nempel di kursinya. Memang taruhnya di atas kursinya, sofanya. the painting is Excellent above work. the Betul. couch. Kita coba Now you sama-sama. try.
There is a cat There is a cat under under the coffee table. Aduh, udah pada pinter semua ini, Masya Allah. Ribut banget. Under, betul. The lamp is? Next to the couch. Yes, next to the couch. Betul lagi nih. There is a bird On the box. on the box. Betul. Next sentence. There is a coffee There's a table. coffee table in back of the Yes, in front of the couch. Betul. There is a bird in the box. in the box. Mami, Yes, bisa disebut inside nggak? inside boleh. Kalau inside tadi Miss bilang preposisi yang menunjukkan gerak, movement. Jadi memang pada saat kita bilang nih there is a bird inside, masuk ke dalam. Nah, dibilangnya ke dalam bukan di dalam. Kalau in artinya bahasa Indonesia di dalam, kalau inside ke dalam. Contoh pengertian ke dalam. I put the money inside my pocket. Pocket. Nah, saya memasukkan uang ke dalam kantong saya. Oke, kita lanjut lagi. Habis nih kayaknya nih. Oh, habis. Thanks for Thanks for watching. watching. Oke, sekarang kita masuk ke handbooknya. Ini kayaknya udah pada pinter. Kita skip aja nih, jangan-jangan nih. Langsung latihan. Ya, Miss, skip aja, Miss. Skip aja. Oke, ada tambahan ya. Tadi kan Miss bilang in atau inside boleh. Artinya di dalam. Kita buat kalimat dulu yuk. Make sentences based on the given pictures. Tangkir. There is Is a mouse in the cup. in the cup. Well done. Betul. Sekarang kita nggak pakai there is. Pakainya the The cat is On the chair. chair. Good. Betul. Jangan lupa ada is-nya. The cat is on the chair. Kalau pakai was, contoh mau pakai was juga boleh. The cat was on the chair. Berarti tadi kucingnya ada di atas kursi. Sekarang udah kabur. Berarti udah nggak di atas kursi lagi. Next, kita langsung pakai the girl. The girl. is under the umbrella. Yes, awesome work. What do you call this insect? The ladybug. Ladybug. Flowers. Ladybug. Is between. Yes, flowers. Jangan lupa. Between the flowers. Betul. Boleh juga bilangnya selain ladybug, boleh pakai ladybird. Kalau orang Inggris bilangnya ladybird, orang Amerika bilangnya ladybug. Kalau orang Indonesia bilangnya kumbang apa nih? Kumbang kepik. Yes, yang warna merah kecil. Ladybug. Ladybug namanya. Ini kenapa ada nama ladybug? Nggak tahu juga kenapa. Apa jangan-jangan memang jenis kelaminnya semua perempuan, terus bisa berubah kayaknya. Serangga perempuan. Mungkin Ada sih yang tadinya kan, jantan. kenapa? Ada yang bilang kenapa? Ada sih yang jenisnya jantan. Ada yang kelaminnya. jantannya juga ya? Mungkin tadinya jenis kelaminnya semua perempuan, terus karena harus berkembang biak, ada yang berubah jadi jantan. Ini yang disebut
hermafrodit. Hermafrodit. Jadi bisa berubah jenis kelamin sesuai kebutuhan. Oh, kalau jantannya kebanyakan, berubah jadi perempuan. Ada tuh kelebihannya khusus untuk binatang. Nanti kalian coba cari tahu. Hermafrodit. Nah, jadi bisa berubah mau jadi jantan atau betina. Makhluk hidup ada yang kelaminnya 2. Oh, tuh ya, Masya Allah, ciptaan Allah tuh memang luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. In front of, di depan tadi. Boy, Sekarang the boy, langsung. Yes, betul. Sekarang lagi, the boy is behind the tree. Boleh pakai kata standing. The boy is standing behind the tree. Mau diganti hiding juga boleh, bersembunyi. The boy is hiding behind the tree. Nah, sekarang kenapa? What is it? Itu banyak masih kelihatan. Masih kelihatan. Iya, masih kelihatan. Ngumpetnya jadi ketahuan kan ngumpet begitu ya. Nanti dicari Iya, suruh langsung, jaga Bang. ntar. Iya, suruh jaga ntar ya, main petak umpet. Kalau ketahuan jaga deh. Nah, sekarang below. Below sama under sama artinya di bawah. Tapi ada perbedaannya. Kalau kita pakai under, di bawah itu nggak nempel. menaungi. Jadi kalau kita pakai under itu menaungi, seperti ketutupan. Contoh, kayak kalau kalian bersembunyi under the bed, ketutupan nggak kita badannya? Ketutupan. Kalau kita, the girl is standing under the umbrella, berdiri di bawah payung. Kira-kira tertutupi payung nggak? Tertutupi. Jadi kalau yang dibilang under itu kita seperti benda yang di bawahnya itu seperti tertutupi, ternaungi, ketutupan gitu ya. Kalau yang below nggak kelihatan. Nah, kalau yang below nggak ketutupan. Below itu di bawah. Jadi ada benda yang satu di atas, nggak ketutupan, bukannya nempel. Beda dengan on sama above. Below itu ada satu benda yang di bawah, ada satu benda yang di atas. Sama dengan under, ada satu benda di bawah, ada satu benda di atas. Bedanya kalau under yang di bawah terlindungi ya, ketutupan. Tapi kalau below nggak ketutupan langsung, tidak terlindungi. Contohnya kayak kalau ini burung-burung below, di bawah pohon. Pakai kata below berarti burungnya tidak tertutupi daun-daunan pohon. Posisinya memang di bawah, tapi tidak terlindungi, tidak ternaungi, tidak ketutupan. Nah, sampai sini udah tahu belum perbedaannya nih? Udah paham belum? Nah, good. Next, sekarang above. Above sama on tadi artinya sama di atas. Bedanya tadi apa kalau above? Tidak nempel. Nggak nempel, itu dia. Good. Sekarang kalau over. Over Melewati, itu melewati. loncat. Yes. Melewati. Nah, bukan cuma lompat. Contoh umpama kebetulan di gambarnya lompat. Jadi kalau over contoh kayak pesawat ya. Pesawat lagi nih. Pesawat kan nggak lompat. Kasih contoh pesawat. Yes, the plane is flying over the mountain. Contoh. The plane is flying over the mountain. Nah, kalau dibilang over berarti pesawatnya terbang melewati pegunungan. Nah, bukan terbangnya memutari, tapi melewati pegunungan. Yang lompat, contoh kalau dibilang ceritanya nih, Amira dikunciin mamanya pagar, habis main melulu, dikunciin pagernya. Pulangnya akhirnya lompat pagar. Amira jumped over the fence. Nah, karena dibilang ada kata overnya, berarti lompat melewati. Ada R-nya ya? Oh iya, yang mana ada R-nya? Fence? Iya, fence nggak ada R-nya. Amira jumped over the fence. Kalau nggak pakai kata over, Amira jumped the fence. Jump, melompat.
Ini pagernya, ini lompat. Nah, nggak ngelewatin. Nah, bedanya itu. Kalau pakai over, ini pagernya jumped over, melewati. Kalau manjat juga bisa gak, Miss? Panjat juga boleh. Boleh. Climb over. Nah, berarti melewati. Climb over. Sekarang kita yang sini. Next to sama beside. Dua-duanya artinya sama. Next to sama beside artinya di samping. Perbedaannya hanya di penggunaannya aja. Tuh ya. Kalau in everyday conversation, penutur asli bahasa Inggris lebih sering pakainya next to. Beside dipakainya kebanyakan untuk yang formal dalam bentuk tulisan atau kalau pidato. Berbicara ya, sama-sama sih berbicara, tapi kan kalau pidato lebih formal. Lebih bahasanya harus yang lebih formal, lebih baku. Kalau next to lebih casual. Atau boleh juga penggantinya ada tambahan. Artinya sama nih ya, by. By juga artinya di samping. Contoh, I'm sitting by the window. Saya duduk di samping jendela. I'm sitting next to the window. I'm sitting beside the window. Sama. By juga sama ya, yang casual. Sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Bebas. Oke, lanjut lagi. Nah, ini across sama across from. Kenapa, Najla? What is it? Bedanya by membeli sama by yang di samping, Miss. Nggak kedengaran, Najla. What did you say? You're breaking up? Apa Next bedanya? to sama beside, kenapa? Bukan. Oh, By tadi bedanya penggunaannya aja. By sama? by membeli sama by di samping, Miss. Pengucapannya apa yang beda? Oh, bunyinya, pengucapannya sama. Hanya nanti dilihat dalam konteks kalimatnya. Kalau Miss bilang, I sit by the window, I'm sitting by the window, apakah by-nya membeli atau di samping? Udah pasti di samping. Jadi dilihat penggunaannya dalam kalimat pasti ketahuan by-nya. Sama juga dengan kita to dengan to. Nah, ini bunyinya sama semua. Dilihat dalam kalimat penggunaannya. Nanti ketahuan sendiri. Sama juga night, kesatria dengan night, malam. Oke, sekarang across sama across from. Artinya sama, di seberang. Itu salah. Bedanya apa, Miss? Nah, bedanya kita pakai across from dulu. Kalau across from itu ada dua lokasi dan ada yang memisahkan antara dua lokasi tadi. Contohnya di dalam gambar ada pom bensin. Apa ya pom bensin bahasa Inggrisnya? Gas. Gas station. Yes. The gas station is pakai across from. Across from apa tuh? Yes. Across from the bank. Nah, ada pemisahnya apa? Jalanan kebetulan di gambarnya. Tapi jalanannya kita nggak sebut yang jadi pemisahnya. Bisa jadi dipisahin sama kali, sama sungai, sama taman, apapun ya. Ada pemisah di antara dua lokasi. Tapi kalau kita pakai across, contoh, pemisahnya masih sama, jalanan. The gas station is across the street. Nah, pemisahnya disebutin kalau kita pakai across. Contoh umpama, Zahira berdiri di bank. Terus datang Zahra, nanyain, do you know where the gas station is? Kata Zahira, the gas station is across the street. Sambil nunjuk. Tuh di seberang jalan. Atau kebalikannya, umpama lagi di pom bensin. Terus nanya, bank ada di mana? Can you show me where the bank is? The bank is across the street. Di seberang jalan. Mami. Yes, kenapa? Jadi kalau across gak ada yang misahin. Yes, kalau across yang memisahkannya ini disebutin. Ada dua tempat. Cuma satu tempat doang. Enggak, cuma satu. Jadi satu lokasi dan disebutin pemisahnya. Kalau across from disebutin dua lokasi, tapi pemisahnya nggak disebutin.
Nah, sampai sini udah mulai paham belum nih? Across sama across from. Um, Okay, good. Zahira, do you wanna say something? Tadi Zahira manggil kenapa nih? Nggak jadi. Zahra beli minyak buat apa? Beli mau ngisi mobil sama motor. Gas station itu pom bensin kalau bahasa Indonesianya. Oke. Oh, kalau orang Inggris bilangnya petrol ya. Petrol penyebutannya petrol station. Oke, kita mau latihan sekarang. Miss ambil dulu. Sesuai dengan nomor urut. Dari Zahra dulu berarti. Habis Zahra Gentala. Go ahead, Zahra. Oke. Sambil dibaca. Yes, well done. Read the sentence, please. In front of the well. Yes, the well apa ya? Kalau dari gambar tuh the well? Sumur. Sumur. Good. Next, Gentala. Oke. Yes, read the On sentence. the box. Good job. Itu ada di atas box. Yes, di atas kotak. Kalau dibilang above berarti rakunnya melayang ya. Rakun bahasa Indonesianya rakun, nggak ada lagi. Iya. Karena bukan binatang Indonesia. Rakun adanya di Amerika. Binatang buas ya, nggak bisa, binatang liar, nggak bisa dipelihara. Oke, lanjut lagi. Next. Gilirannya Naina. Yes, that's right. Read the sentence, please. The plant is under the chair. Well done. Pronunciation-nya oke banget. The plant. Apa ya the plant? Tanaman itu Tanaman itu good. Under? Di Ada bawah. bawah kursi. Good. Pengucapan plan tanaman dengan plan rencana sama. Next. Sekarang gilirannya Manggar. Go ahead, Manggar. Yes. Betul, that's right. Read the sentence, Manggar. The umbrella is beside the cabinet. Yes, well done. Sekarang lanjut, Dimar. Dimar. Yes, good. Betul. Read the sentence, please. The bird is between the fork and knife. Yes, betul. Silent K. Hampir kesebut kaknya. Knife. Great job. Nah, kalau orang bule, orang barat, memang jarang pakai sendok ya. Mereka pakai sendok cuma kalau makan sup aja. Mau makan nasi, nasi pun mereka nyendoknya pakai garpu. Sedikit kebiasaan. Kalau bukan orang Amerika, posisinya seperti ini ya, makan steak, daging. Udah dipotong, makannya pakai tangan kiri. Tapi kalau orang Amerika dipotong, garpunya tangan kiri, pisaunya tangan kanan, tapi nanti pisaunya ditaruh, garpunya dipindahin ke tangan kanan. Makan pakai tangan kanan. Kayak orang Islam ya. Makan pakai tangan kanan sunahnya. Ya, kebiasaan aja. Mereka memang seperti itu cara makannya orang Amerika. Walaupun memang ada juga mereka yang karena tangan kidal ya, makannya pakai tangan kiri. Oke, kita lanjut lagi. Next. Number 6, gilirannya. Hang on, let me see. Oh, Askia. Askia. Yuk, dibaca kalimatnya nanti Miss yang klik. Enggak ada di ininya nih. Di remote control-nya. Yang mana nih kalimat yang betul? The lamp Askia. is above the table. Yes, excellent work. Well done. Lanjut, sekarang gilirannya Zahira. Go ahead, Zahira.
The plane flew. Baca, yes, that's right. Great job. Dibaca sama Zahira kalimatnya. Mic-nya belum on. The plane fly over Flew, bacanya. Flew. the plane Flew. flew over the mountain. Yes, great job. Kalau ada E sama W, bunyinya U. Contoh, grow, bentuk keduanya grew bacanya. Melempar, throw, bentuk keduanya bacanya threw. Menggambar, draw, bentuk keduanya drew, bunyinya U. Oke, lanjut lagi. Great. Sekarang gilirannya number 8. Syahir. The clothes The clothes Mm-mm. are in the wardrobe. Yes, well done. The clothes are in the wardrobe. Wardrobe artinya lemari pakaian, bukan cupboard ya. Boleh juga pakainya closet. Nah, kalau orang Amerika banyak juga yang pakainya closet. Closet itu lemari, tapi lemarinya yang biasanya masuk ke dinding. Kalau ini disebutnya wardrobe, lemari yang kayak kita ya. Yang kayu kah, yang plastik kan disebutnya sama wardrobe. Tapi kalau closet, kita bisa ada dua. Kloset yang memang masuk ke dinding atau kloset yang bentuknya seperti ruangan. Satu kamar itu memang untuk tempat nyimpan baju, sepatu, tas. Kayak kalau di Indonesia kayak artis-artis tuh ya. Lemari bajunya bentuknya ruangan, satu kamar itu jadi tempat nyimpan baju. Itu sebutnya kloset. Oke, sekarang kita lanjut lagi. After Syahir, gilirannya Amira. Kita kasih remote dulu. Go ahead, Amira. Yes, great job. Read the sentence, please. The paparazzi is hiding behind the Bush. The bush. The bush. Yes, the paparazzi. Razzi, kalau Z-nya ada dua. Z yang pertama bunyinya kayak T. Sama kayak pengucapan pizza. Paparazzi. The paparazzi is hiding behind the bush. Bush. Yes. Bush. Kira-kira apa nih bush-nya dari gambar? Semak. Semak-semak. Yes. Semak-semak bush. Ingat aja. Presiden Amerika ada dua namanya yang belakangnya pakai Bush. George Bush sama George W. Bush. Nah, belakangnya Bush. Tapi artinya bukan Bush semak-semak ya, nama belakang orang. Paparazzi ini juru foto. Juru foto tapi bukan yang bekerja resmi di koran atau di majalah. Gosip gitu ya, Mas ya? Yes, betul. Kebanyakan mereka menjual. Mereka cuma menjual foto selebriti, orang terkenal ke tabloid gosip biasanya. Dan mereka kalau yang dibilang paparazzi nggak pernah izin motonya. Kalau juru foto dari tempat resmi, mereka minta izin mau foto, kecuali kalau di tempat-tempat umum ya, memang umpama di acara penghargaan, kayak Oscar, Emmy Award, penghargaan-penghargaan memang umum tuh, siapapun bisa. Tapi kalau di acara-acara private, umpama si artis lagi pernikahan, biasanya diundang kalau yang juru foto resmi. Nah, yang nggak resmi ini ngumpet-ngumpet, ngambil fotonya tanpa izin, terus dijual ke tabloid. Memang yang sering jadi musuh artis di luar negeri itu paparazzi. Contoh kejadian tahun 98 ya kalau nggak salah. Princess Diana, Lady Di, Putri Diana, calon ratu ya, karena dia bercerai sama meninggal nggak jadi dia tuh. Mantan suaminya yang sekarang jadi Raja Inggris. Nah, itu dia meninggalnya karena itu tadi dikejar-kejar sama paparazzi. Yes, boleh silakan Kak. Jadi dikejar-kejar di mobil, akhirnya kecelakaan, meninggal di tempat. Nah, itu sedikit cerita. Ditangkap gak, Miss? Paparazzinya sempat disidang tapi enggak ini deh, kayaknya enggak di penjara beritanya.
Paparazzi hidup. Paparazzi itu hidup orangnya yang ngejar-ngejar, mereka ngejar pakai motor apa pakai mobil gitu ya. Oh, Jadi- ngejar. Kira di dalam mobilnya. Enggak, terpisah. Jadi biasanya ngejar-ngejar. Mami, Yes, kenapa Syahir? paparazzi itu siapa? Juru foto. Juru foto yang menjual hasil fotonya ke tabloid gosip biasanya. Jualnya harganya mahal. Biasanya paparazzi memang banyak duitnya ya. Di Indonesia ada nggak Miss kayak paparazzi gitu Miss? Di Indonesia kayaknya enggak deh, masih sopan-sopan kok juru fotonya di Indonesia. Beda dengan luar negeri. Makanya banyak artis-artis yang nggak seneng sama juru foto karena itu ngambil apa, kalau bahasa kalian pasti ngerti, candid ya, diem-diem ngambil candid. Kan artis maunya kelihatannya sempurna ya, cantik, lagi posisinya, posenya lagi oke. Kalau di foto candid lagi ngupil gitu kan nggak keren kan? Mami, Yes, what is it? Kenapa? apa? OP itu apa ya? Kenapa? OP? OP. UP? UP? Ini? Bukan, tulisannya Apa? OP. OP? This one? Oh, lihat di mana, Syahir? Kalimatnya gimana? Kata Mami tadi OP. Tadi Miss bilang OP. Oke kali. Oke maksudnya oke. Ngupil, ngupil, lagi ngupil. Yang Kalau apa? lagi Yang ngupil. artisnya itu tadi. Artisnya kan kalau lagi ngupil, lagi upil, ya itu maksudnya tadi. Kan nggak keren, terus di foto, malu lah dia. Nggak oke gitu harusnya oke. Oh. Okay, well done. You got a 10 out of 10. Kita lanjut lagi. Next. Nah, masih ada latihannya yang ini. Sekarang kita lanjut ya. Next, Najla. Sebentar, belum keluar. Nah, oke. Miss yang ketik, Najla yang sebutin. Read the sentence along with the answer. Ya, where is the sandwich? It's This is sandwich. is Yes. above Masa? that. Kita lihat dulu. Dibilang ada fruit salad. This is the fruit salad and the fruit. Nah, kira-kira di mana tuh? Yes, itu dia. It's between, dibaca. Between the fruit salad and fruit. Fruit, bacanya. I-nya nggak bunyi. Fruit salad and the fruit. The fruit salad and the fruit. Yes, great job. Now you may range. Oh, ada Kauka deh. Bentar, Kauka dulu. Yes, habis itu boleh tunjuk tangan. Kauka, number 2. Where are the invitations? Invitations itu undangan. Kauka. Masih di kamar mandi kayaknya Kauka ya. Are you still in the bathroom? Oh, ada. Oke, ada. Ya. Where are the invitations? Di mana undangannya? Mana ya? These are the invitation. Jadi di mana nih? They are. They are. Ini cabinet. Cabinet tuh lemari. Posisinya gimana nih? On the. On the cabinet. Well done. Lanjut. Sekarang giliran Zahira. Number 3. Where is the fruit salad? Fruit salad. The knife. Gimana ya Zahira? It is. This is the fruit salad and this is the knife. Jadi fruit saladnya adanya di mana nih posisinya? Di depan atau di belakang? Di belakang knife. Zahira. Mana Zahira? Menu. Ayo Zahira, kira-kira di mana nih? Udah kasih clue. Fruit saladnya posisinya di depannya pisau atau di belakangnya pisau? Belakang. Ya, good, di belakang. Bahasa Inggrisnya apa tadi di belakang? Depannya
Be apa yo? Beside atau behind? Behind. Behind. That's it. Yuk dibaca kalimatnya. It is. Is behind the night. Yes, good job. Next, Najla, number 4. Where is the birthday boy? This is the birthday boy. He is the boy with the glasses and the girl with the hairpin. Between, good. Ya, dibaca sama Najla. Where is the birthday boy? Mm-mm. Is in the boy with the glasses and the girl with the hairpin. 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 Hairpin itu jepit rambut. Oke, well done. Lanjut, Syahir, number 5. Where is the birthday cake? Ini birthday cake-nya. Terus ada the boy with the glasses. Ini the boy with the glasses. Berarti birthday cake-nya adanya di mana nih letaknya? Di apanya si anak laki-laki dengan kacamata posisinya? Di atas. Atasnya yang mana yo? Di atasnya pakai on atau above? Kita lihat nempel nggak? Kue above, yes betul. Karena kuenya nggak nempel ya, kecuali kuenya ditaruh di atas kepala, nempel baru pakai on, betul. Alright, kita cek dulu jawabannya. Yes, excellent work. Betul lagi. Kayaknya kegampangan ya. Kita main games deh kalau gitu sekarang nih. Ya, Miss, Nah. selalu Miss. Nanti pertemuan depan langsung quizzes aja, Miss. Oke, sekarang Zahra dulu ya. Kita main quiz. Siap-siap. Habis Zahra Gentala. Lagi Christmas. Get ready. Apa soalnya? The cat is Is on the table. yes, well done. Betul. Gentala. Next. Gentala. Oke. Ayo cepetan. Siap-siap. Get ready. Leg. The apple is Between. Between, The apple is between yes. the box. boxes. Well done. Betul. Sekarang Syahir. Nanti habis Syahir, Miss tunjuk dulu Manggar sama Dimar ya. Get ready Syahir. The dog is yang mana nih? The dog is table. Under. Under. Well done. Oke, berikutnya. Oh, kita ini dulu. Bonus round nih kayaknya nih. Bonus round. Yes. Siap-siap. Ingat-ingat nih, ingat-ingat. 200 points. Oke. Yang bawah kiri. Oh, lumayan. Plus 100 points. Good. Next, Manggar. Ayo, Manggar. The family is yes, very good. Betul. Lanjut, Dimar. Habis Dimar, Naina. Number 5. The teddy bear is On the table. on the table. Excellent work. Next, Naina.
The rabbit is hiding behind the tree. Betul. Great job. Siap. Kayaknya bonus round lagi nih. Nah, ingat-ingat. Plus 200 ada di sini. Kecepatan, cepet banget. Ya ampun. Yang atas paling kanan. Atas paling kanan. Let's see. Plus 50. Lumayan, not bad. Ya, siap-siap. Lumayan. Sekarang Zahira. The fox is In the box. yes. Well done. Berikutnya Kauka. Habis Kauka Amira dulu. Number 8. Kauka. The girl is standing next to the boy. Great job. Amira, your turn. Number 9. The cat is standing between the dogs. Yes, great job. Kayaknya bonus round lagi nih. Bonus round. Yes, betul. Ayo, ingat-ingat. Ini lebih cepat lagi nih. Lebih cepat lagi nih. Oh, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kamu coba yang atas tengah. Atas tengah. Lumayan. Daripada Lumanyun. Daripada dua kali speed, Mami. Yes. Ya, Zahira. The dog is waiting. Zahira. Ya, Zahira. Ya, Zahira. Zahira. Ayo, mana Zahira? In front. Ah, betul. Yes, very good. Kita masih ada satu lagi gamesnya. Sekarang gilirannya Zahra sama Gentala ya. Nah, diambil dulu. Nah, labeling bebas, maunya yang mana? Miss kasih remote-nya. Ya, dari Zahra dulu. Oke. Yes, pentulnya ditarik. The chair is opposite the coffee table. Susah banget sih. Oh, itu sofa. Chair cuma satu. Kok susah banget ya? The chair. Iya. Nope, that's an armchair. Nah, itu armchair. Chairnya satu lagi. Oh, Nah, Aduh, that's aduh. it. Itu dia. susah banget. Yes, Ampun. baru betul. Good. Gentala, your turn. Oke. Pakai ini. Yes, that's right. Betul. Well done. Kita lanjut. Sekarang gilirannya Amira. Amira, ntar Miss kasih remote dulu. Go ahead, Amira. Habis Amira nanti Askia. Boleh. Good. Yes, that's it. Well done, Amira. Askia. Sebentar. Askia terputus. Nggak ada? Oke. Askianya menghilang. Alright, kalau gitu lanjut. Gilirannya Kauka. Ya, Kauka, go ahead. Bisa, Kauka?
Kauka, where are you? Mana Kauka? Yuk Kauka. Ah. Bisa? Kauka. Bentar nih remote Oh. control. Oke. Nah, good. Udah bisa dipegang. Belum bergerak Kauka. Nah, kita udah bisa. Good. Ya, yang mana maunya? Tarik pentulnya. The window. Nah, coba Miss lihat. Ya, pentul bagian ujungnya. Nah. Putus. The sofa lagi is in front Susah of. banget ya. Susah. Maunya mana? The sofa ya? Iya. Ya, sudah betul tadi arahnya ke situ. The sofa, that's it. Oke, lanjut lagi. After Kauka, Syahir. Go ahead, Syahir. Boleh. Yes, well done, Syahir. Sekarang Zahira. Go ahead, Zahira. The flowers are on the table. Kelewatan, awas. Yes, betul. That's it. Very good. Lanjut lagi. Next, gilirannya. Oh, sebentar. Naina, lagi gitu ya. Naina, Miss kasih remote dulu. Habis Naina, Amira. Habis Amira, Najla. Boleh. Belum ke bawah. Pentulnya ambil. Nah, good. Ya, itu betul. Nah, good. The coffee table, yes, is on the carpet. Lanjut, habis Naina, gilirannya tadi Miss Najla. Najla, go ahead, Najla. Tadi harusnya Amira, habis Najla, Amira kalau gitu. So, the cupboard. Yes, good. Yes, that's it. Cupboard ini ya lemari piring, bukan lemari baju. Sekarang Amira. Go ahead, Amira. Yes, very good. Next, sekarang Manggar. Habis Manggar, Dimar. Udah pada pinter nih. Yes, that's right. Armchair. That's it. Dimar, your turn. Apalagi yang belum? Yes, satu lagi. Betul. That's it. Tuntas semua nih. Udah pinter-pinter. Nah, armchair, sedikit tambahan ya. Kalau armchair itu biasanya sandarannya nih, sandaran punggungnya lebih tinggi. Kemudian ada dudukan tangannya. Jadi kalau kita duduk di dalamnya tuh kayak tenggelam di dalamnya. Disebutnya, makanya kita duduknya pakainya in. Sit in an armchair. Kalau yang lain kita pakainya on. Sit on the chair.
sit on the sofa, pakainya on. Kecuali armchair, pakainya in. Oke, kita cek dulu jawabannya. Awesome work, you got them all correct. Well done. Wah, udah oke nih, sudah paham. Nah, yang perlu diperhatikan tadi ya perbedaan antara on dengan above. Kita balik dulu. Nah, perbedaan on dengan above, kemudian below dengan under, across dengan across from, next to sama beside sama artinya, cuma sedikit perbedaan penggunaan. Between sama among, tadi among Miss nggak masukin sini ya, karena yang umum dipakai untuk level kalian tuh baru sampai between. Between sama among artinya sama di antara, tapi bedanya kalau between di antara dua benda. Jadi benda yang di antaranya tuh ada di tengah-tengah. Kalau among ada banyak, satu benda di antara banyak. Contoh, kalau umpama meja belajar kalian berserakan nih, buku, penggaris, pulpen, pensil, ada penghapus satu tergeletak di atas meja di antara barang-barang tadi. Nah, pakainya among, nggak boleh pakai between. The eraser is among the books and the pens on the table. Contohnya. Mudah-mudahan kalian paham ya perbedaannya. Jadi next time, kalau baca cerita dalam bahasa Inggris, ada penggunaan preposisi yang contoh kalau ketemu beside, artinya sama next to. Over, udah tahu kalau over tuh di atas tapi melayang, nggak nempel. Nah, above juga sama, adanya di atas, nggak nempel di kayak beda sama on. Kalau below, udah tahu artinya below dengan under, perbedaannya sudah paham. Now, before I end this class, do you have any questions? Ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Ada. No, Mami. It was too easy for you. Kayaknya kegampangan nih preposition. Miss punya ponakan kelas 2 nih mereka udah belajar preposisi. Siapa yang di sekarang kelas 2? Kelas 2 ada di sini? Setara kelas 2 SD? Nggak ada. Nggak ada. Nah, sebenarnya materinya bukan materi kelas 2 ini ya. Kayak sekolahnya tuh ketinggian. Makanya nilainya ponakannya Miss nilainya tidak memuaskan tadi katanya ulangan preposition. Baru kelas 2. Bukan materinya kelas 2 preposition sebenarnya kalau di sekolah ya. Beda kalau di tempat kelas atau tempat kursus. Okay. Alright, since you don't have any questions, then that's it for today's class. Thank you so much everyone. I'll see you guys again on Friday. Nanti kita lanjutin lagi ya. Same time, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. You're welcome.